Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Toraja, edisi 26 Januari 2022. Bahan renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 4, ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-44. Mari kita siapkan bacaan kita dari Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-44. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah berlalu, sehingga kami dapat bangun pagi ini tanpa kekurangan suatu apapun. Kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah pada pagi hari ini. Kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Ya Bapa, Tuhan kami memohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin kami dalam merenungkan firman Tuhan ini, sehingga firman yang kami renungkan bersama dapat mengambil bagian dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Lukas pasal 4 ayat yang ke-38 hingga ayat yang ke-44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang-orang lain. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah Anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Haleluya, demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini dibawa judul Kata yang penuh kuasa. Kata yang penuh kuasa. Nelson Mandela, tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan yang dipenjara selama hampir 3 dekade, sangat paham tentang kuasa perkataan. Setelah pembebasannya, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Ibu mertua Simon pun mengalami dampak dari suatu perkataan ketika dia demam keras dan Yesus datang ke rumahnya. Yesus menyembuhkan demam ibu mertua Simon dengan menghardik demam itu, dan penyakit itu meninggalkan tubuh perempuan itu. Tidak hanya menghardik penyakit,
Dalam ayat ke-41 bagian B, perkataan Yesus pun sanggup membuat setan-setan tunduk kepadanya. Perkataan Yesus penuh kuasa, yang hanya sekali diucapkannya, maka terjadilah seperti yang dikehendakinya. Dan apa yang dikehendakinya itu membawa dampak yang luar biasa. Tidak hanya memberi kesembuhan, tetapi juga keselamatan jiwa. Sebab itulah tujuan kedatangannya ke dalam dunia. Seperti yang kita baca pada pembacaan kita pagi hari ini pada ayatnya yang ke-43. Melalui perkataannya dalam pemberitaan Injil Kerajaan Allah, maka banyak orang yang mengikut dia. Ada banyak kata atau ungkapan yang tersebar di luar sana, yang mana bisa saja terdengar indah, tapi sayangnya kadang tidak bermakna, bahkan membuat kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, perhatikan dan arahkanlah hidup ini pada kata yang penuh kuasa, yakni firman Tuhan. Firman yang sanggup mengubahkan hidup dan menuntun pada jalan keselamatan jiwa. Amin. Kita mengaminkan firman Tuhan dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami kembali menundukkan kepala kami ya Bapa. Kami bersatu dalam doa di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur atas napas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami dapat memulai hari ini dengan bersekutu bersama dalam rehat. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang menguatkan kami untuk mengarahkan hidup kami pada kata-kata yang penuh kuasa, yakni firman Tuhan. Mampukan kami ya Bapa untuk terus bertekun dalam melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam doa ini kami mendoakan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan atas kehidupan mereka. Jaga selalu mereka dalam setiap kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari setiap sakit penyakit maupun maut. Dan kami terus bersuka cita atas nikmat hidup yang Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa pun untuk persekutuan kami ya Bapa. Ingatkan dan ajarkanlah kami untuk terus bertekun bersama dalam setiap persekutuan kami. Ajar kami untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk segenap jajaran pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah. Mohon berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, sehingga mereka mampu menjalankan pemerintahan ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bersama ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan hidup. Hadirlah ya Bapa untuk selalu menguatkan mereka, membimbing dan menyertai mereka. Terlebih ya Bapa, pakailah kami untuk dapat merangkul saudara-saudara kami, sehingga kasih Tuhan pun selalu dapat mereka rasakan, bahkan di tengah-tengah pergumulan mereka. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon berkat dan penyertaan-Mu ya Tuhan, dalam setiap aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Biarlah kami selalu menjadi berkat dan perpanjangan tangan Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami memohon ampun ya Tuhan atas setiap salah dan dosa yang kami lakukan. Janganlah karena dosa-dosa yang kami lakukan menjauhkan pandangan-Mu dari kami. Karena itu ampunilah kami ya Bapa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Sempurnakanlah doa kami ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Penebus kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Terus semangat dalam menjalankan setiap aktivitas di sepanjang hari ini. Sampai bertemu kembali pada rehat edisi berikutnya. Salam sehat. Shalom.